kita harus waspada dari marah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Ini kutipan dari surat Asy-Syura, orang-orang yang akan mendapatkan surga atau pahala yang lebih baik, khairu wa abqa, adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji. Kita sudah pernah bahas fawahish itu, fahisah itu bisa perkataan, bisa sikap. Kalau perkataan kotor, perkataan kasar, sikap pun sikap kasar, sikap yang kotor. Termasuk jinah kan sikap yang kotor, pekerjaan yang kotor, yang nista. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf, mereka mengampuni. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya tidak tuliskan penjelasan di bawah karena tanggung. Bahaya marah itu berarti karena dia adalah gerbang dari dosa-dosa besar dan sikap-sikap yang kotor. Dan Allah mengajarkan di sini pilihannya hanya satu, mengampuni, ngahampura. Jadi tidak cukup sebatas ditahan amarah itu, tapi harus mampu mengampuni. Kalau ditahan marah itu masih mungkin jadi sakit, kering, nahan ambek. Karena masih ada marah itu di dalam jiwa, di dalam hati. Apalagi sebagian ulama menjelaskan sampai detail, cuma saya nggak paham ilmu kedokterannya. Jadi marah itu kaitannya dengan darah. Ya, kalau tidak mampu mengendalikan marah, itu darahnya bahaya. Cenah gitulah kurang lebih nu kabaca teh gitu. Ngan aya istilah-istilah kedokteran yang kudu dibuka kamusna rinci leuk-leuk gitu. Ya ngerjakeun nuju di Madinah bu ya. Nuju di tanah suci. Saya baru ingat kemarin nya teh. Tadinya mau dilengkapan jadi 2 halaman tapi teka bujang. Jadi kalau marah ditahan itu masih bahaya juga. Tapi minimalnya itu bagusnya marah itu dilepas. Bagaimana melepas marah itu? Mengampuni. Udah bebas, leungit ambek teh gitu. Tak eta cenah Ustad nu hese teh kumaha keur ngambek terus ngahampura. Ya itu yang nanti dijelaskan di hadis-hadis. Kita bisa cek ya di berita-berita yang kita baca, yang kita dengar, ada pembunuhan mahasiswa oleh mahasiswa lagi. Itu kan karena marah gara-gara hutang SK bayar. Terus pembunuhan semuanya karena marah, kerusuhan karena marah ya. Semua perbuatan-perbuatan yang kotor itu pasti akibatnya karena awalnya marah ya. Porjam pun yang harusnya jadi ajang silaturahmi jadi silatulahmi, lamun gede ambek mah lain silaturahmi jadi silatulahmi ya. Silih diadu daging ya. Diadu urat ranteng ya.
asam urat beungeut asam urat ranteng gara-gara bahaya itu karena tidak bisa mengendalikan marah. Dan berawalnya dari perkataan yang kasar, sikap yang kasar itu karena marah. Coba kalau marahnya dilepas, ditahan, wah cenah mun Ustad Husni, Ustad Lukman, Ustad Erwin, Ustad Sadi, wah gitu. Nah itu minimal, tapi belum sesuai dengan tuntunan syariat. Tuntunan syariat itu marah itu dilepaskan dengan cara mengampuni. Maka dari itu nanti kelanjutan ayatnya, walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Meski ada boleh membalas, tapi kemarin sudah kita bahas kan, membalas itu kaitannya karena agama. Tapi tetap walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang mampu sabar dan mampu mengampuni, itulah urusan yang paling pokok. Jadi yang paling penting, yang paling menentukan dalam hidup kita, yang paling menguntungkan azmil umur itu, yang layak kita jadi pegangan hidup, pedoman hidup, prinsip hidup. Kalau kita marah, ampuni saja, hampura. Kecuali yang kita bahas kemarin, kalau dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Piraku anu mabok dihampura, piraku anu jinah dihampura. Kita tetap proses amar ma'ruf nahi munkar, tapi marahnya tetap tidak dilepas begitu saja, terkontrol. Ciri marah yang terkontrol tadi tidak ada fahisyah, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sikap yang kasar. Jadi lamun ngeritik pamarentah, ngeritik we, teu kudu nyebut bajingan yang tolol daripada hafal. Enggak usah. Oh, nyebut bajingan, nyebut tolol itu berarti marah, emosi itu fahisha, jadi doraka. Jadi duana anu doraka. Pamarentahna doraka, nu ngritikna doraka. Yang saya aneh malah jadi digede-gede ieu teh. Geus puguh salah nyebut bajingan tolol teh. Jadi digede-gede, dibela-bela. Bahkan nilebay, oh cenah syahadat, tah mah hoax. Mun RG di dia bener syahadat di jalul god. RG nu eta mah geus puguh Katolik. Jadi kenapa kita kemudian mengunggulkan orang Katolik dan kemudian merendahkan orang Islam? Peda orang Islamna Bapak Jokowi, peda orang Katolikna si eta. Hanya karena kita suka ke dia, tidak suka ke Bapak Jokowi. Nggak boleh begitu atuh. Ari seorang muslimah harus mampu mengendalikan marah. Kalaupun marah ke Bapak Jokowi, jangan sampai kabairul itsmi wal fawahish. Hampuraheun atuh keuneu da loba jasana nya Bapak Jokowi teh naon jasana ngalegalisir ijazah pesantren. Bapak Jokowi presiden mah pesantren mau boga ijazah ya. Mengakomodir bantuan dana banyak buat pesantren, buat masjid, buat sekolah-sekolah negeri. Kalau lembaga kepresidenan hancur, tinggal di WC negara-negara nu hancur, Suriah, Irak, Sudan ini. Minggu kemarin KPP datang 8 orang mahasiswa, tinggal nyokot ijazah. Ari putra Ustaz Wahyu mah meneran geus. Ieu mah acan ijazah, geus ujian, geus sidang. Gara-gara presiden lembaga kepresidenan hancur, udah teu irahat.
Nungges-nges dulu zaman Pak Nuh ngeti Mesir. Sampai bertahun-tahun, hampir 10 tahun belum stabil. Ngadaguan 10 tahun yang menang ijazah. Cenah kastaipi kumanya tetep kastaipi kada sekarang mah sistemnya online, harus terdaftar kan ya di PD Dikti, PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nggak bisa transport langsung menang ijazah di kastaipi, nggak mungkin. Tetap harus 4 tahun jaraknya. Itu gara-gara lembaga kepresidenan hancur. Makanya di hadisnya juga suka tidak suka ka presiden mah pal yasbir. Sabar naon? Sabar tidak berkata kasar, sabar tidak bersikap kasar. Fa innahu man faraqal jamaah famata famitatu mitatan jahiliyah. Karena kalau nanti sampai memecah belah al-jamaah itu al-khilafah ya, negara kacau, keloba korban yang meninggalnya bukan mati syahid tapi mati jahiliyah. Mati syahid teh lamun dilawan orang kafir. Geus puguh Presiden Jokowi Islam. Nu ayeuna sarua Islam KB, Haji KB, Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan, KB orang Islam. Jadi kita sebagai muslim mun ngambek tong nepikeun ka fawahisha, jangan sampai kabairal itsmi atau jadi sarwana. Dan itu jadi gerbang yang berbahaya buat kemudian kehancuran sebuah masyarakat. Yang kedua, wa qaulihi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan susah, ketika lapang maupun sempit. Nah ini ya yang disebutkan di surat Al-Furqan, idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika ada tuh bro-broan teuing, ketika tidak ada henteu teuing gitu. Mau ketika ada ketika tiada, baina dzalika qawama, stabil, sudah terjadwal, rutin. Kalau kita bisa nyumbang itu ketika kita ada acan takwa, ya masih muslim biasa. Orang takwa itu ketika tidak ada pun bisa nyumbang. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Ini yang tadi saya sebut minimal. Menahan amarah itu minimal, tapi tetep we kadituna wal afina 'anin nas, lepaskeun Pak Bu. Mun urang aya kaambek teh tong disimpen ripuh, bebaskeun, lepaskeun. Kumaha cara ngalepaskeun? Hampura udah lepas. Moal kapikiran ku urang, moal jadi stres, udahlah hampuraeun, bebas. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu kan lebih dari adil. Kalau kita marah lalu marah, kalau itu konteksnya kebenaran ya, atau membalas, adil itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, boleh. Balasan kejelekan itu kejelekan yang semisal. Saya sering kasih contoh, kan dulu kita pernah bahas, kata Nabi kalau ada dua orang yang saling mencaci, nudorakana saha? Fa'alal badi, yang pertama. Nu kadua mah teu doraka lantaran ngabales. Sia dasar maneh lolong. Pada urang rada kakatuhunya, oh iya aya motor anu rada oleng jadi urang kakatuhu. Tidu teh ngambok sia lolong gitu.
kurang dibalas maneh nu lolong, doraka teh urang mah balas maneh nu lolong, henteu adil. Doraka teh lamun ditambahan malam ya tadil mazlum maneh sia nu lolong torek gelo. Tah eta nambahan torek jeung gelona nu dorakana mah. Tapi yang dituntut oleh ayat ini ihsan, bukan hanya adil. Kalau wajazau sayyi'atin sayyi'atun mithluha itu adil boleh. Tapi faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala dari Allah. Itu ihsan. Nah, yang dituntut di ayat ini kita dinu ambek mah mending kene ihsan. Ihsan teh naon? Lepaskan marahnya dengan mengampuni. Udah tenang ka urangna, senang, teu jadi beban, teu jadi stres, moal kapikiran, moal nyeri hate. Dan ayat ini Bapak Ibu konteksnya terhadap orang-orang nu hese mayar hutang. Keuheuh teh ibu kanu hese mayar hutang. Keuheuh pisan. Saya dengar di angkot, nah cenah eta kios eta teu buka deui. Bangkrut cenah beak diajukan ku supir angkot, jadi modalna henteu ngagolang. Oh mana atuh mana cuma tapi bayar. Utang itu bisa ngabangkrutkeun seorang pengusaha gara-gara macet dia teu bisa ngagolangkeun uangna. Utang itu membuat kita ketika butuh jadi nggak ada uang, kan kesel. Pasantren dek ngegaji guru, duitna sarua kesel. Tapi insya Allah pasaran menghampura we. Salah mentengah hampura liur, stres gitu. Gara-gara utang. Dalam masuk KB mah wah lancar ya, teh sejahtera nan jaya. Nananya kal gitu teh pernah lancar. Selalu banyak yang berutang. Jadi ayat ini kalau kita baca dari awalnya kan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Riba itu kaitannya utang piutang. Bapak-bapak, ibu-ibu tong suka, tong senang mengonsumsi riba itu. Riba itu kan dia mengambil keuntungan dari utang orang lain. Da cenah lamun teu kitu hese mayar, bener teh nyata tuh. Mun nginjem ka masjid hese mayar, mun kasih batak lancar mayar. Nah, lantaran kasih batak mah sieun bungana ai ka masjid, masjid mah bager. Can 5 tahun mah can dibayar, can 10 tahun mah. Itu memang betul teori itu, tapi meskipun teori itu betul ya salah. Betul teh kanyataana gitu, tapi tetap secara syariat mah salah. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, tu takwa. Wattaqun narol lati wa'idat lil kafirin, tuh sieun neraka. Ya, kita dalam utang piutang hati-hati jangan mengambil keuntungan dari utang orang lain, sieun ku neraka. Wa atiullaha war rasula la'allakum tuflihun, taat ka Allah ka Rasul. Kata Rasul ulah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita berlomba-lomba itu bukan berlomba-lomba untuk kaya, tapi berlomba-lomba untuk mengampuni.
berlomba-lomba menuju surga, berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Kan penyakit jalma nu beunghar hayang teh berlomba-lomba beuki beunghar dan caranya menganjurkan narik rente. Bahkan sengaja bisnisnya di dunia perkreditan uang. Ngarah naon? Ngarah anakan. Berlomba-lomba itu menuju surga, menuju ampunan Allah. Kumaha carana? Yunfikuna fis-sarra wad-dharra, banyak berinfak meskipun sedang susah, orang butuh infak. Infaknya modelnya dua di hadis. Infak itu kasih andoro mu'siron, kasih tempo kepada yang susah bayar utang, itu pun sedekah. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya piutang di orang lain, itu dihitung perharinya kata Nabi, sedekah senilai piutang itu. Misalkan saya meminjamkan uang ke Ence 1 juta, geus sabulan teu kabayar, sama dengan saya tiap hari sedekah 1 juta. Kabita teu Bu? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi kalau kita ahli ngaji, karena saya ahli ngaji, maka saya tidak memaksa Ence bayar karena memang kersusah. Justru Ence dek maefeng kelah kewe bulan hareup lebar naon? Lebar ngarah pahalana nambah. Kalau Ence janjinya 1 bulan, geus lewat di 1 bulan can mayar keneh, kata Nabi pahalanya di 2 kali lipatkan. Jadi di masuk bulan kedua saya hitung-hitung sedekah 2 juta per hari. Kabita teu pa Bu? Kabita matak mun seueur artosna tong disimpen di bank. Pilarian fakir miskin. Butuh naon? Butuh imah tah gitu. Butuh motor tah, ke tong dibayarnya 5 tahun deui bayarna. Lamun orang apal wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Atau yunfikuna fis-sarra wad-dharra itu ya sudah bebaskan. Ya. Jadi udah jelas ini enggak mampu bayar, bebaskan. Tak cenah usar pasaran ge kitu we, masalahna eta lain duit abdi. Duit umat. Jadi nya kitu we kasih tempo we keun atuh nya. Bendahara nu sok lieur teh dek ngagaji uangna keun atuh gede pahalana pasantren teh. Bendahara mah kumaha panggedena pahalana. Jadi dengan memberi tempo, aya nu geus lulus ge, aya kan can lunaskeun we. Beuki gede pahalana, nya sugan mudi lamun leuwih gede pahalana. Itu yungfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Karena orang yang berutang teh hampuraeun, sok tanya ketua jamaah, loba nu ngarajuknya iuran anggota. Ditagih teu mayar, pika keseleun. Tungtung namanya usah hampura. Nama tong diampura gitu nya cabut lah kartu anggotana. Kayak mendek porjam daftarkeun deui. Soalnya butuh jak tenaga pingpong jeung badminton. Naon cenah cek orang Nurhuda mah jalur prestasi. Jalur prestasi. Teu bisa pingpong, teu bisa badminton, ulah. Jadi konteks ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang punya harta dan meminjamkan uang kepada fakir miskin, kudu loba ngahampura. Maka dari itu ayat-ayat riba selalu menyandingkan dengan sedekah. Di surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan barokah riba, menumbuhkan berkah sedekah.
Kata Nabi, riba itu meskipun banyak tetap sedikit. Kenapa sedikitnya? Lantaran loba teh jadi loba dosana. Mendengali batur jelek gitunya tino harta nu haram, tapi berarti jelek dosana. Tong kabita. Tapi kalau sodako meskipun sedikit ibarat buih yang ditanam, kemudian jadi tumbuhan, kemudian jadi tanaman, kemudian jadi taman, jadi hutan. Sodako mah saeutik oge anakan, riba mah badag oge ngaletikan. Termasuk di surat Ar-Rum, wa ma ataitum mir ribal yarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'a indallah. Yang kalian berikan riba agar bertambah, moal nambah mungkin Allah mah. Wa ma ataitum min zakah, itu lawanna. Tapi yang kamu bayar berupa zakat, turiduna wajhallah, faulai kaumul mud'ifun, itu yang berlipat-lipat itu. Hadis yang pertama, agar kita mampu memaafkan orang lain ketika marah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal laisa syadidu bisur'ah, kade macana tong sur'ah. Kalau sur'ah mah mampu mengalahkan, lamun sur'ah mah kalah wae, elehan. Kayak lumazah jeung lumzah, humazah jeung humzah. Humazah mah tukang mencaci, humzah mah tukang dicaci. Beda fathah jeung sukun, beda arti. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang jagoan itu lain nu jago pingpong, juara. Nu jagoan mah nu teu make ambek. Ya kadang juara baru ambek-ambekan heula karena jadi juara. Ya. Jadi lamun nu ieu juara, nu ieu eleh ngambek nahan ambekna, mana nu jagoan? Anu eleh nu nahan ambek, numutkeun Nabi. Jadi mending keneh eleh dibanding menang. Jadi hadis ini kata para ulama katanya mengajarkan Pak Bu, mujahadah jiwa itu lebih berat daripada jihad musuh. Jihad ngelawan orang kafir itu amal yang utama. Mujahadah jiwa itu lebih utama. Karena surah itu kan kaitannya lain artinya tukang gelut, lain surah di sini kaitannya yang syar'i. Dia kalau perang bisa mengalahkan berapa orang gitu. Contohnya yang kemarin dibahas di At-Taubah, Julaibib hiji lawan 7. Mati semua tuh orang kafir nu 7 teh. Ya mun di urang mah Jackie Chan menurutnya Jet Li gitu kan. Tuh Julaibib itu begitu. Tapi kata Nabi itu bukan jagoan. Julaibib yang 1 lawan 7 itu bukan jagoan. Nu jagoan mah ketika Julaibib marah dia mampu mengendalikan marahnya. Tak eta nu leuwih berat. Maka dari itu ketika kita marah, kita dituntut untuk menjadi orang yang jagoan, yang hebat. Nah, hebat bukan yang meluapkan amarahnya, tapi menahan amarahnya. Persib eleh wae ambek teu ba. Wah, keluar kata-kata tu balik teh naon teh. Tuh, Persib nu elena nah bapa nu dorakan. Itu teh ujian ti Allah, bapa dek jadi jagoan mah. Lamun Persib eleh wae mampu menahan amarah, jagoan juara tah. Nu juara teh nu kitu. Yang kedua dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang lelaki yang saling mencaci di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu indahu julus, dan kami sedang duduk bermajelis bersama beliau. Beureun keur ngariung kieu di luar gorowokan basaya gitu. Wa hadu ma yasubbu sahibahu, salah satunya menghina
lawannya mughdoban sambil marah, qadih mar wajhu sampai merah wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qala la dzaba anhu ma yajidu. Kata Nabi, saya tahu satu kalimat kalau dia mengatakannya pasti akan hilang marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya saja dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul, ku sahabat teh diumumkan ke orang yang sedang marah-marah itu. Ala tasma'u ma yaqulu Nabi, cek Nabi cenah baca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dasar keur ngambak, malik ngambak. Ini lastu bi majnun, aing mah teu gelo cenah gitu. Dasar nu gelo mah malah ngaku gelo. Kenapa? Karena dia berasumsi dia kesurupan setan. Nepikeun ka kudu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Da urang mah teu kasurupan teu gelo. Padahal Nabi mengajarkan ketika kita marah maka kita hakikatnya sedang terasuki setan. Saya tulis ya penjelasan dari Imam At-Tufi di bawah. Resep marah bisa mengampuni itu hanya dengan tauhid hakiki. Apa tauhid hakiki itu? Menyadari segala sesuatu dari Allah. Kalau kita sadar Al-Furqan pimenangeun atau bah pieleheun can juara ya atau bah ya keun dia jala raguan dia atau bah jagoan nahan kesel ya. Maka tidak akan ada marah ketika kalah. Kan segala sesuatu sampai hari kiamat sudah ada takdirnya. Ieu pimenangan peleun nu ayeuna juara futsal geus aya eta teh takdirna saha ngan urang can apal. Itu tauhid hakiki. Yang sekarang nanti nu bakal cedera saha geus aya takdirna. Nah, kalau kita menyadari itu semua kehendak Allah, bukan berarti Allah dolim, kan Allah mustahil dolim. Sudah ada dalam pengetahuan Allah, sudah ada dalam kehendak Allah, izin Allah. Kalau kita marah berarti ngambek ka Allah. Wani ngambek ka Allah. Kita dihina, kita difitnah. Bang ngambeknya. Tapi kalau kita ingat, oh iya teh ujian ti Allah, iya teh takdir ti Allah keur nguji urang, keur muhasabah urang, udah lepas sampura. Ya. Bapak marah ke ibu gara-gara satu hal, ingat. Ini kalau Allah menghendaki da moal kieu si ibu teh, buat si ibu kieu teh da salakina kieu kitu. Jadi ngaca diri ya, hilang marah itu, udahlah hampura. Karena mungkin kurang ilmunya, karena mungkin kurang adabnya, kurang ngajinya. Ibu ke bapak sama, meni kurang wae resiko teh. Nyada gitu takdir ti Allah na kamampuan sakitu-kituna. Dagang tuh bisa dibere modal beak. Atuh ibu buat daek baheula. Pan ibu daya kasih bapak baheula teh takdir oge wae. Udah jadi teman-teman teh ngahampura we. Lepas tuh marah itu. Maka sekali lagi diingat ketika kita marah berarti orang teh kasurupan setan. Keluarkan setannya dengan cara mengampuni. Kalau kemudian kita menyalurkan amarah, oh atuh koprok setan teh. Kemudian yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, ausini, berilah aku wasiat. Dia mau berangkat atau mau pulang, pokoknya mau safar, mau pergi, pengen dapat wasiat dari Nabi. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat lain disebut ausini, ada wasiat lain la taghdab. Ada wasiat lain la taghdab. Tuh ya Nabi tadi ulang-ulang, jangan marah, jangan marah.
Para ulama sepakat maksud jangan marah teh bukan berarti jangan pernah ada timbul marah. Ai timbul marah mah eta mah alami, di luar kuasa kita. Yang dimaksud jangan marah itu yang pertama jangan mendekati sesuatu yang akan membuat marah dan membiarkan diri terbawa amarah. Jadi nu gede ambek mah geus tong ngilu ayeuna ka lapang futsal tong. Anu gede amak tong lalajo Persib itu udah mustahil lah yang juara dulu. Udah ilatak dokter tong lalajo Persib, tong main game nya, tong ngilu futsal gitu. Anu gede amak. Yang kedua, jangan sombong karena seseorang marah itu akibat kesombongan dalam dirinya. Kenapa dia marah? Karena dia merasa tinggi. Jadi hakikatnya Nabi mengajarkan ke orang itu hilangkan sifat merasa tinggi. Merasa saya dapat lebih, layak mendapatkan itu. Barinte itu karena tinggi. Makanya harus tawadu. Meskipun kita ada di sini, kita memilih merendah. Aduh, cenah aya pangberehana kecuali Pak Haji anu, merendahlah kita. Jangan kemudian sahulah tuh. Oh, itu kibir itu. Nanti ketika dia tidak dibegitukan ngambek. Ketua panitia ngumumkeun laporan kalewat eta Pak Haji, dah langsung balik. Langsung balik ya, teu pamit-pamit acan. Nyeri hate tuh gara-gara tinggi. Coba kalau kemudian dia merendah, itu kan rezeki dari Allah. Masih banyak orang lain yang berperan besar, menyumbang lebih besar. Wah, batur mah abdi macan sakumaha. Maka ketika tidak disebut moal ngambek. Enggak ada sifat kibir. Yang ketiga, jangan melakukan apapun yang didorong oleh amarah. Jadi maksud latak teh marah itu kan biasanya berkata kasar, bersikap kasar, ngomong tarik. Maka kita jangan melakukan itu. Tahan amarah dan lepaskan buang amarah itu dengan memaafkan. Tong ditahan, nyeri hati ditahan mah. Ki kadituna mudaal deui wae ngambek deui wae. Bebaskeun pokona. Dan menurut keterangan sahabat ini dikasih nasihat latak dob teh gara-gara tahu Nabi si eta gede ambek. Tah ieu pengumuman kasadana ketua jamaah memeh indit kalapang ieu tah wasiatan heula latak dob. Kayak mau dibuka ku usarus ini tak ieu tah usarus ini wasiatna latak dob pokona. Ya, enggak aya kompetisi, aya we parere omong teh gara-gara ini merasa tinggi teh, kibir teh, tidak mau merendah teh, tidak mau menjaga perkataan teh, dan itu semuanya menjadi bumerang karena menjadi fawahis, jadi dosa-dosa besar buat kita. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.